Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MPDI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Laila Fitria Ulma dengan NPM 231105059 dan rekan-rekan saya Nadia Zara Afifa dengan NPM 23050077. Saya Dia Permitasari dengan NPM 2311050023. Dan saya Tiara Cika Utami dengan NPM 2311050143. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai hakikat manusia. Yang pertama ada pengertian. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan dan kedudukan istimewa di alam semesta. Al-Quran menyebut manusia sebagai khalifah, pemimpin atau wakil di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya ada terminologi manusia dalam Islam. Yang pertama, Abdullah, yaitu manusia sebagai hamba Allah. Yang pertama, menyembah Allah. 2. Ketaatan, manusia wajib menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, penghambaan diri, manusia harus menempatkan dirinya sebagai hamba yang lemah dan bergantung pada Allah. Kedua ada Bani Adam, manusia sebagai keturunan Nabi Adam yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Yang ketiga Al-Bashar, manusia sebagai makhluk biologis yang memiliki kebutuhan fisik. Dan yang terakhir Al-Insan, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi akal dan roh. Selanjutnya ada dimensi-dimensi hakikat manusia dalam Islam. Yang pertama ada dimensi ruhiniyah. Dimensi ruhiniyah atau spiritual merupakan manusia memiliki ruh yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hajr ayat 29. Ruh ini adalah aspek spiritual yang menghubungkan manusia dengan penciptanya dan merupakan sumber nilai-nilai moral dan ketakwaan. Yang kedua ada dimensi akal atau intelektual. Akal atau rasio adalah anugerah khusus yang membedakan manusia dari makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu berpikir, belajar, dan mengembangkan pengetahuan, sehingga menjadi bekal utama dalam memahami ajaran agama dan menjalankan kehidupan. Yang ketiga, dimensi jasmani atau fisik. Manusia juga memiliki tubuh fisik yang memerlukan perawatan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kesehatan. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dan yang terakhir ada dimensi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan hidup dalam masyarakat. Islam menekankan pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan keadilan sosial. Peran dan tanggung jawab manusia. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba Allah atau abda Allah. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah menjadi khalifah di bumi. Manusia bertugas untuk memakmurkan dan menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri atau realisasi potensi. Manusia harus mengembangkan potensi fitrah, akal, dan roh yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah, yaitu manusia diciptakan untuk menyembah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memakmurkan bumi, yaitu manusia bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan alam dengan bijaksana. Ketiga, mencapai kebahagiaan, yaitu tujuan akhir manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Implikasi hakikat manusia dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya memahami hakikat manusia dalam penyusunan kurikulum, metode, dan tujuan pendidikan. Implikasi pemahaman tentang hakikat manusia dalam pendidikan dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada pendidikan holistik. Pendidikan holistik itu merupakan pendidikan Islam yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga moral, spiritual, dan emosional.
Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang seimbang antara akal, hati, dan perilaku. Yang kedua ada pembentukan karakter berbasis nilai Islami. Itu merupakan pendidikan harus mengajarkan akhlak dan etika Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kasih sayang. Selanjutnya ada pengembangan potensi manusia secara optimal. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara maksimal agar mampu menjadi khalifah yang bertanggung jawab dan berguna bagi masyarakat. Yang terakhir ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi pendidikan Islam itu mengajarkan manusia untuk mencapai kesejahteraan di dunia tanpa melupakan akhirat. Oleh karena itu, ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu agama. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.